Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Guru. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa rajin cuci tangan, makan teratur, tetap jaga kesehatan. Oke. Pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis dengan tema belajar surat Al-Humazah dan At-Takasur. Oke. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sangat membenci orang yang suka melakukan perbuatan tercela. Allah sangat membenci orang yang suka berbuat tercela. Misalnya mengumpat. Mengumpat itu menghina, mencela, menghina sama. Mengumpat marah-marah gitu. Serta mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Salah satunya mengumpulkan banyak uang, mengumpulkan banyak harta tetapi tidak membelanjakannya di jalan Allah. Misalkan beramal, ngisi kotak, terus ngasih ke pengamen dan lain sebagainya. Itu termasuk pembelanjaan di jalan Allah. Itu ya, membayar zakat dan lain sebagainya, itu artinya membelanjakan. Kemudian Allah akan mengazab orang-orang yang melakukan perbuatan yang mengumpulkan harta bendanya tidak untuk berjuang di jalan Allah, dengan memasukkannya ke dalam neraka. Penjelasan mengenai ini itu terdapat dalam surat Al-Humazah dan surat At-Takasur. Oke, kita baca dulu surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bisa menyimak di buku halaman 5 ya. Buku Fajar halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amatin mumaddadah. Nah, untuk artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, orang-orang yang suka menghina, mencela orang lain ya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Artinya mengira bahwa hartanya akan menjadikan dia abadi. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Dan tahukah kamu apakah hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dimasukkan ke neraka, dibakar sama api hutama, diikat di tiang panjang ya. Nah, penjelasannya, kata Al-Humazah berarti mengumpat atau mengejek, namun ini diambil dari kalimat terakhir pada ayat pertama surat ini. Surat Al-Humazah termasuk surat Makiyah, termasuk surat yang turun di Mekah, Makiyah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Terdiri dari 9 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Qiyamah. Surat ini terletak sesudah surat Al-Asr dan sebelum Al-Fil. Dalam Al-Quran, surat Al-Humazah menempati urutan ke-104 ya. Anak-anak bisa sambil menyimak di buku. Dan terletak pada juz ke-30. Pokok isi surat Al-Humazah ini adalah ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, mengumpat dan mengumpulkan hartanya tetapi bukan untuk menafkahkannya di jalan Allah. Maka penting sekali kita mengumpulkan rezeki. Dapat rezeki 10.000, kita tabung 10.000, kita dapat rezeki 10.000, tabung 2.000, buat jajan 2.000, isi kotak masjid 2.000. Nah, itu artinya membagikan rezeki di jalan Allah juga gitu ya.
tidak untuk dinikmati sendiri, apalagi dikumpulkan supaya kaya, kemudian menganggap bahwa rezeki itu akan menyelamatkannya dari kefanaan dunia atau menyelamatkannya dari api neraka. Itu tidak. Justru Allah sangat membenci orang-orang yang mengumpulkan rezekinya untuk hal-hal keduniawian saja. Itu ya, itu penjelasan dari surat Al-Humazah. Teman-teman, anak-anak bisa membacanya, menghafalkannya ya. Surat yang kedua adalah surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan keyakinan. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Surat At-Takasur ayat 1-8. At-Takasur artinya bermegah-megahan. Ini masih ada kaitannya dengan Al-Humazah tadi. Kaitannya dengan bermegah-megahan harta benda yang kita miliki. Bukan untuk dinikmati sendiri-sendiri, tetapi untuk diamalkan, untuk kita nafkahkan di jalan Allah ya. Nama At-Takasur ini diambil dari ayat pertama surat ini, Alhaakumut Takasur. Surat At-Takasur termasuk surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Tadi juga Al-Humazah juga turunnya di Mekah ya. Terdiri dari 8 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Kautsar dengan nomor urut surat 102. Surat ini terletak setelah surat Al-Qari'ah dan sebelum surat Al-Asr. Ini isi kandungan surat At-Takasur adalah keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam harta, benda, dan dunia. Ya. Masih ada kaitan antara surat Al-Humazah dengan surat At-Takasur. Berkaitan dengan bermegah-megahan. Ya, tidak boleh bermegah-megahan. Punya uang banyak tapi tidak mau beramal, ya, pengennya kayak sendiri, kaya raya, itu tidak boleh ya. Harus beramal, infak, sedekah ya, mensedekahkan kepada fakir miskin. Itu artinya menafkahkan di jalan Allah, bukan dinikmati sendiri. Karena harta tidak akan kekal, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari apa-apa. Karena harta yang sesungguhnya, harta yang kita miliki sesungguhnya adalah harta yang kita amalkan. Ya, harta yang kita miliki sesungguhnya adalah harta yang sudah kita amalkan. Yang belum kita amalkan masih akan hilang ya, masih potensi hilang. Anak-anak tugasnya menghafal surat Al-Humazah dan surat At-Takasur. Dikirim via Japri, chat pribadi ke Pak Guru. Pakai voice note saja, jangan pakai video. Bantu sama bapak atau ibu atau mas atau kakak ya. Itu terima kasih untuk pembelajarannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.